Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2 dengan muatan pelajaran IPA KD 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang siklus hidup makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan mempelajari membandingkan siklus hidup makhluk hidup. Ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh. Ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Coba perhatikan, manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis? Ada bebek, ikan, capung, katak, kecoa, kambing, sapi, dan kupu-kupu. Ini ada di buku Bupena 4C halaman 29. Ya, hewan yang mengalami metamorfosis yaitu kupu-kupu, capung, kecoa, dan katak. Sedangkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu sapi, ikan, kambing, dan bebek. Coba perhatikan kembali, manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis? Apakah kecoa atau kucing? Ya, betul. Hewan yang mengalami metamorfosis adalah kecoa dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah kucing. Nah, kita bandingkan ya antara kecoa dan kucing. Persamaan daur hidup kucing dan kecoa. Yang pertama, kucing dan kecoa mengalami tahap menjadi hewan muda. Kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran. Nah, ini kita lihat perbedaan daur hidup kecoa dan kucing. Kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk tubuh. Nah, ini dia persamaan dan perbedaan daur hidup kucing dan kecoa. Baik, kita lanjutkan. Metamorfosis dibedakan menjadi 2. Siapa yang masih ingat? Ya, betul. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contohnya yaitu kupu-kupu. Metamorfosis tidak sempurna, pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa. Tidak melalui tahap kepompong atau pupa. Contohnya yaitu belalang.
Nah, kita perhatikan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ada katak, nyamuk, lalat, lebah, dan semut. Nah, yuk kita bahas daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di air. Telur-telur itu akan menetas setelah sekitar 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu atau kecebong. Nah, ini ya. Berudu dan kecebong hidup di air. Oleh karena itu, kecebong atau berudu memiliki insang, mulut, dan ekor sehingga dapat berenang dalam air. 3 minggu kemudian, insang pada kecebong tertutup kulit, kemudian tumbuhlah kaki. Nah, ini keluar kakinya ya. Kaki belakang dan diikuti dengan kaki depan. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Ya. Kemudian, ekor itu akan memendek dan bernapas dengan paru-paru. Nah, lalu menjadi katak dewasa. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, ya, katak berubah kan menjadi katak dewasa. Nah, seperti ini. Jadi, urutan daur hidup katak yaitu telur, berudu atau kecebong, lalu katak muda, lalu katak dewasa. Ya, berikutnya daur hidup nyamuk. Nyamuk betina awalnya bertelur di air. Kemudian, telur menetas menjadi jentik atau tempayak. Tempayak akan hidup dan mendapatkan makanan dari air. Setelah cukup umur, tempayak berubah menjadi pupa. Selanjutnya, dari pupa ini akan keluar nyamuk muda yang akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Nyamuk mengalami tahap kepompong atau pupa, sehingga nyamuk dikelompokkan dalam hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Jadi, urutan daur hidup nyamuk yaitu telur, larva atau tempayak, lalu pupa, lalu nyamuk dewasa. Kita lanjut ya, daur hidup lalat. Lalat berkembang biak dengan cara bertelur. Seekor lalat betina akan meletakkan telurnya di tempat sampah, kotoran, atau tempat yang memiliki sumber makanan. Telur lalat yang sudah menetas akan berubah menjadi larva atau belatung. Tempat yang paling disukai belatung adalah daging atau buah busuk. Nah, karena di sana banyak menyimpan cadangan makanan. Nah, belatung yang banyak menyimpan cadangan makanan akan tumbuh menjadi pupa. Dan memulai metamorfosis hingga menjadi seekor lalat.
Selanjutnya yaitu contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Ada kecoa, capung, dan jangkrik. Kita bahas daur hidup kecoa. Daur hidup kecoa atau lipas diawali ketika kecoa betina bertelur dalam jumlah yang banyak dan diletakkan di permukaan tanah atau pada tumpukan sampah. Jadi yang pertama telur. Telur menetas menjadi anak kecoa yang disebut dengan nimfa. Nimfa pada kecoa memiliki bentuk tubuh mirip dengan induknya, tetapi ukuran nimfa lebih kecil dan belum bersayap. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sampai menjadi kecoa dewasa. Karena tidak mengalami tahap kepompong atau pupa, daur hidup kecoa termasuk metamorfosis tidak sempurna. Jadi, urutan daur hidup kecoa yaitu telur, nimfa, kecoa dewasa. Baik, sekarang kita akan membahas daur hidup capung. Capung betina biasanya meletakkan telurnya pada tumbuhan yang hidup di air. Telur capung diselimuti dengan lendir. Telur tersebut akan berubah menjadi larva setelah 2 hari sampai 1 minggu. Larva kemudian menjadi nimfa yang hidup di air. Setelah lepas dari fase nimfa, capung akan keluar dari kulit nimfa. Nimfa tersebut mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali. Kemudian, capung muda tersebut hidup di daratan menjadi hewan yang sempurna dan dewasa. Metamorfosis capung tidak melalui tahap kepompong, sehingga dikategorikan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jadi, urutan daur hidup capung yaitu telur, nimfa, capung dewasa. Selanjutnya, daur hidup jangkrik. Jangkrik betina biasanya meletakkan telurnya di dalam pasir. Jika menetas, telur jangkrik akan berubah menjadi anak jangkrik atau nimfa. Pada fase nimfa, terjadi pergantian kulit sebanyak 6-8 kali. Setelah ganti kulit yang terakhir, nimfa akan menjadi jangkrik dewasa. Jadi, urutan daur hidup jangkrik yaitu telur, nimfa, jangkrik dewasa. Nah, kita sudah membahas tentang daur hidup hewan metamorfosis sempurna dan daur hidup hewan metamorfosis tidak sempurna. Sekarang kita lanjutkan akan membahas tentang apa itu pupa, nimfa, dan imago. Pupa adalah fase antara larva dan imago serangga yang bermetamorfosis sempurna, atau bisa disebut juga dengan isi kepompong. Sedangkan nimfa adalah anak serangga yang baru menetas dan bentuknya hampir mirip dengan serangga dewasa tanpa sayap. Sedangkan imago adalah bentuk dewasanya serangga. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.